bentuk daripada perhatian, bentuk daripada nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita adalah di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan kita punya hati, menggerakkan kita punya tubuh untuk sama-sama kita duduk di majelis ini, majelis maulid, majelis zikir, majelis sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita harapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian, memberikan nikmat, memberikan karunia kepada kita pada saat ini, kita harapkan agar karunia, perhatian dan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berikan kepada kita selalu sampai kelak di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, mustami'in, mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Tadi sama-sama kita diajak oleh daripada Majelis An-Nur untuk mendengarkan, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, untuk mendengarkan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana meskipun mayoritas kita tidak ataupun belum memahami dari apa yang tadi kita dengar, akan tetapi karena begitu nikmatnya ruh kita, karena ruh kita diajak tenggelam di dalam mahabbah, tenggelam di dalam kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka alhamdulillah kita menikmati daripada duduknya kita di sini. Kita merasakan betapa tenangnya kita punya hati di saat didengarkan di telinga kita, di saat masuk pendengaran tersebut ke dalam hati sanubari kita, karena yang masuk ke dalam hati kita adalah nama yang diistimewakan oleh Allah, yang Allah tidak pernah mengistimewakan sebuah nama melebihi keistimewaan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi kita didengarkan nama Nabi Muhammad, dari tadi kita mendengar solawat kepada Nabi Muhammad, dari tadi kita mendengarkan pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak memahaminya, tetapi secara otomatis kita punya tubuh goyang kanan, goyang kiri, kemudian kita memejamkan mata, menikmati daripada cita rasa mahabbah, menikmati daripada cita rasa kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan oleh para ulama, may ya'syakil mustafa fahuwa fi aman, fahuwa fi aman. Barang siapa yang di dalam hatinya terdapat kerinduan kepada Al-Mustafa, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi aman, maka orang tersebut akan mendapatkan keamanan di dunia, wa huwa fi aman, dan orang tersebut akan mendapatkan keamanan kelak di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk merindukan Nabi Muhammad, untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk menikmati daripada disebutnya nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memanggil hati kita untuk ingin rindu dengan beliau, ingin berjumpa dengan beliau, ingin mencintai beliau. Insya Allah kita diberikan keamanan di dunia dan diberikan keamanan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, mustami'in, mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Banyak daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi
wa alihi wa sahbihi wasallam. Di saat mereka merasakan daripada kesulitan, di saat mereka merasakan daripada kesusahan, maka mereka bergegas untuk datang ke pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apapun kesulitan, apapun kesusahan yang dialami oleh sahabat, yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, di saat mereka datang ke depan pintu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kesusahan dan kesulitan tersebut akan diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inilah banyak daripada kisah-kisah sahabat baginda Nabi Muhammad, yang salah satunya cerita yang sering didengar bahwasanya ada seorang perempuan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perempuan tersebut suaminya, anak laki-lakinya dan keluarganya ikut berjuang bersama Nabi Muhammad berjihad fi sabilillah. Kemudian mendapatkan kabar perempuan ini bahwasanya suaminya wafat, bahwasanya anaknya wafat, bahwasanya keluarga yang lainnya wafat, gugur jihad fi sabilillah. Maka di saat didengarkan suamimu wafat, kemudian anakmu wafat, kemudian daripada keluargamu wafat, seorang perempuan ini tidak menghiraukan daripada berita tersebut. Dia terus bertanya kepada sahabat yang memberikan kabar, suamimu wafat, bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Dia terus bertanya. Di saat dikatakan kepadanya anak laki-lakimu wafat, dia bertanya bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat dia mendapatkan kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat afiat, mendapatkan perlindungan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perempuan ini belum tenang selama dia belum memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di saat Nabi Muhammad pun datang masuk ke kota Madinah, ditemui oleh sahabat perempuan ini, baru dia mengatakan spontan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musibatin ba'daka jalalu ya Rasulullah. Sesungguhnya setiap musibah, sebesar apapun musibah tersebut yang saya alami, yang saya rasakan, setelah saya melihat, memandang wajahmu yang indah, wajahmu yang luar biasa, maka musibah tersebut menjadi sirna wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah keadaan kita pada malam hari ini, di saat kita duduk berkumpul di telaga Nabi Muhammad, duduk berkumpul di majelis Nabi Muhammad, duduk berkumpul memuji Nabi Muhammad, duduk berkumpul menyebut nama Nabi Muhammad, duduk berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali kesusahan yang di saat kita duduk di sini, berkat Nabi Muhammad kesusahan itu menjadi hilang. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesulitan-kesulitan yang kita rasakan, yang membebani kita punya hati, berkat Nabi Muhammad, berkat nama Nabi Muhammad, berkat salawat kepada Nabi Muhammad, maka kesulitan, beban-beban hati tersebut hilang, sirna, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berkat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, di saat kita hadir di majelis maulid seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya wa huwa fi aman, wa huwa fi aman. Barang siapa yang rindu kepada Nabi, dia akan merasakan aman di dunia dan aman di akhirat. Diceritakan bahwasanya ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah. Nama sahabat ini adalah Jabir bin Abdullah. Dia ingin menjamu Nabi Muhammad. Dia ingin mengajak Nabi Muhammad makan di rumah beliau, kenduri di rumah beliau, karena waktu itu Nabi Muhammad dipandang dan dilihat, disaksikan oleh sahabat Jabir bahwasanya perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terikat dengan beberapa batu, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar.
Maka beliau pun Jabir bin Abdullah datang menemui daripada istrinya, memerintahkan istrinya untuk menyiapkan hidangan untuk kita undang menjamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya pun mengatakan, "Ya Jabir, kita tidak memiliki makanan yang banyak, kita hanya punya sedikit gandum dan kita punya daripada anak kambing yang bisa kita sembelih lalu kita masak untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Singkat cerita, Jabir pun memerintahkan istrinya untuk membuat adonan roti. Kemudian Jabir menyembelih anak kambing, kemudian dikuliti lalu daging dipotong-potong dimasak untuk menjadi teman makan roti. Daripada kuah kambing yang menjadi lauk daripada makan roti, daripada adat istiadat Arab. Maka hadirin hadirat, di saat semuanya sudah siap, istri daripada Jabir bin Abdullah berpesan kepada Jabir, "Ya Jabir," cerita terkenal, "Ya Jabir, ingat kalau engkau mengundang Nabi Muhammad, maka pesan kepada Rasulullah, jangan panggil atau jangan ajak daripada sahabat terlalu banyak, karena apa yang kita siapkan itu sedikit berbeda. Kalau antum lihat sebelah kanan banyak sekali belangung itu, ya itulah ya. Ada berapa itu kan? Nah, banyak sekali belangung, tapi nggak tahu itu kuah belangung atau buat masak, buat goreng kopi itu. Wallahu a'lam. Alhasil, jadi disiapkan oleh Jabir sedikit. Nabi diberikan pesan oleh istri, ingat, jangan sampai Nabi Muhammad mengajak orang terlalu banyak karena persiapan kita sangatlah sedikit. Maka Jabir pun mengundang Nabi Muhammad. Karena sedikit, beliau pun berbisik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alhamdulillah istriku sudah menyiapkan untuk antum, untuk engkau makanan, masakan yang sudah siap, roti dengan kuah kambing, dan silahkan ya Rasulullah, silahkan antum ke rumah untuk menyantap apa yang telah kami siapkan. Dan pesan wahai Rasulullah, karena persiapan ini sedikit, jangan undang tamu sahabat terlalu banyak, maksimal orang 5 wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka hadirin hadirat, di saat Nabi mendapatkan undangan daripada sahabat Jabir, Nabi yang dalam keadaan lapar, Nabi yang dalam keadaan perutnya terikat dengan batu, yang mana kita umat Nabi selapar dan sehaus kita tidak pernah merasakan lapar sampai kita ikat kita punya perut dengan batu. Inilah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani daripada takdir ketentuan Allah. Beliau tidak pernah mengeluh. Bahkan banyak daripada kisah di saat Fatimah Az-Zahra mengantarkan makanan roti ke rumah Nabi Muhammad, maka beliau bersumpah di hadapan daripada Fatimah Az-Zahra, "Wallahi ya Fatimah, demi Allah wahai putriku Fatimah, sesungguhnya ini adalah makanan pertama yang masuk ke dalam perut ayahmu mundu thalathati ayyam, semenjak 3 hari. Saya 3 hari belum makan sampai ini adalah makanan yang pertama masuk ke dalam perut ayahmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Begitu indah kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Nabi mendapatkan undangan, Nabi pun tersenyum, Nabi pun gembira, bukan karena beliau mau diajak makan, tetapi beliau gembira karena beliau bisa mengajak sahabat-sahabat beliau untuk makan di rumah Jabir bin Abdullah. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh." Sahabat Nabi Muhammad tidak dipuji oleh Allah karena banyak sholat, karena banyak puasa, karena banyak qiyamul lail, tidak. Tetapi mereka dipuji oleh Allah dengan satu sifat, yaitu sifat ithar. "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososotun." Mereka para sahabat Rasulullah selalu mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadi. Ini sahabat Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan mereka ithar? Tidak lain, yang mengajarkan mereka ithar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Nabi Muhammad saja punya sifat ithar, memiliki sifat mengedepankan kepentingan umat dibandingkan kepentingan pribadi, terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi hadirin hadirat, beliau pun mengajak seluruh sahabat. Beliau memerintahkan satu sahabat yang memiliki suara yang lantang untuk mengajak daripada sahabat yang bekerja waktu itu di penggalian Khandaq untuk ke rumah Jabir bin Abdullah. Maka sahabat suara lantangnya itu
dia berteriak di penggalian Khandaq, wahai sahabat Rasulullah, kalian semuanya diajak oleh Jabir bin Abdullah untuk makan siang di rumahnya. Masya Allah, Jabir bin Abdullah waktu itu bukan main dia pusingnya, bukan main dia terkejut, bukan main dia bingungnya, takut. Apa yang disiapkan untuk Nabi Muhammad itu tidak cukup untuk mencukupi daripada seluruh sahabat yang berjumlah ratusan, untuk menikmati daripada makanan Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah SAW. Maka dia pun mendekat kepada Nabi, wahai Rasulullah, kan saya sudah bilang kepada antum, makanan yang disediakan ini sedikit, maksimal orang 5. Kenapa antum mengajak orang ratusan? Maka kata Nabi Muhammad, jangan kau banyak omong, engkau kembali ke rumah, katakan kepada istrimu, jangan sentuh adonan roti, biar saya yang memanggangnya. Kemudian jangan kau buka daripada belangong yang di situ ada kuah kambing yang telah engkau siapkan, biar saya yang menyajikannya. Lalu Rasulullah SAW pun ke rumah Jabir bin Abdullah. Lalu beliau masuk bertanya, di mana dapur daripada rumah Jabir bin Abdullah. Beliau masuk dapur dengan tangan beliau yang mulia, memasak daripada adonan roti untuk dipanggang menjadi roti. Lalu setelah siap, ditaruh di atasnya kuah daripada kuah kambing. Dipanggil daripada rombongan sahabat Nabi Muhammad SAW secara silih berganti sampai ratusan sahabat menikmati hidangan yang telah dihidangkan oleh Jabir bin Abdullah dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Betapa terkejutnya Jabir, betapa terkejutnya daripada istri Jabir melihat seluruh sahabat bisa menikmati daripada makanan yang mereka masak, padahal jumlahnya sangatlah sedikit. Lalu tersisa daripada yang belum makan, yaitu istri Jabir, kemudian Jabir bin Abdullah, lalu Nabi Muhammad SAW. Ketika Jabir mengajak Nabi Muhammad, ayo Nabi, tinggal kita yang belum makan, datanglah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la ta'kul illa ma'a aulad Jabir. Wahai Nabi, jangan kau makan kecuali kau panggil dulu anak-anak Jabir untuk makan bersamamu. Maka Jabir bin Abdullah pun dipanggil oleh Rasulullah. Ini saya tidak mau makan kecuali kalau misal anak-anakmu ikut makan bersama kita. Akhirnya Jabir pun mengiyakan, baik ya Rasulullah. Ged ya Rasulullah, saya akan memanggil anakku. Dia pun bertanya kepada istrinya, wahai istriku, di mana anak-anak kita? Anak-anak kita diajak oleh Nabi Muhammad untuk makan bersama. Masya Allah, yang diundang adalah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang ke rumah Jabir untuk menikmati makanan, sekarang terbalik, yang mengundang mereka untuk makan adalah Nabi Muhammad. Inilah kemuliaan Rasulullah SAW. Memang pada malam ini kita sekarang berada di gudang kopi CUK. UK apa UK? UK. Ya, UNK. Ya, U kamu, NK dan kunci. Ya, UK. Apa namanya? Kita duduk, yang menjadi tamu, yang menjadi tuan rumah adalah Bapak CUK ini. Maka pada hakikatnya kita ini undangannya Nabi Muhammad. Yang menyiapkan makanan memang ini tuan rumah, tetapi pada hakikatnya tuan rumah kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil hadirin hadiron, akhirnya Nabi pun mengatakan kepada Jabir, saya tidak mau makan kecuali kalau anak-anakmu ikut makan bersama kita. Akhirnya dipanggillah istrinya, wahai istriku, di mana anak kita? Dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya istrinya kebingungan. Dia mengatakan kepada Jabir, wahai suamiku, anak kita bermain di luar sana. Maka dicari ternyata tidak ada. Wahai istriku, di mana anak kita? Maka akhirnya istrinya pun berkata, sini, saya di saat Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad datang, kita mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Ayo masuk sini. Ternyata dibukakan pintu kamar anak daripada Jabir. 2 anak tersebut ternyata dua-duanya wafat, meninggal dunia. Apa gerangan? Maka istrinya mengatakan, maafkan saya wahai suamiku, di saat engkau datang menemui Nabi Muhammad untuk mengundangnya, anak kita yang 2 laki-laki ini, mereka kakak beradik, si kakak ngomong sama si adik, wahai adekku, kamu mau nggak tahu cara bagaimana ayah menyembelih kambing? Ini kata kakaknya, kamu tahu nggak
bagaimana cara ayah menyembelih kambing. Maka kata si adik, saya tidak tahu. Oke, kalau gitu mari kita praktekkan. Luar biasa. Akhirnya pisau yang digunakan oleh Jabir untuk menyembelih kambing menyambut Nabi Muhammad SAW, pisau itu pun dipegang oleh si kakak. Kemudian si adik diperintahkan oleh si kakak tadi, ayo kamu berbaring, kamu ngadap sana. Diibaratkan seperti kambing dan digorok dan disembelih betul-betul sampai akhirnya si adik meninggal dunia. Terdengar suara di saat pisau itu digesek atau diletakkan daripada tenggorokan si adik ini pun berteriak kesakitan menangis. Didengarlah oleh istri daripada Jabir yang sedang menyiapkan adonan roti. Ternyata dia berlari, ternyata si anak sudah meninggal. Masya Allah. Si kakak karena ketakutan dia pun lari menjauhi daripada ibunya, naik ke atas. Di rumah Arab itu, rumuh Arab tuh nggak ada atap. Dia sistemnya seperti dak-dakan gitu ya, seperti langsung dak-dakan, sutuh bahasa Arabnya. Dia langsung naik ke atas karena begitu takutnya si kakak ini melompat dan dia pun meninggal. Dua-duanya meninggal. Akhirnya si istri tidak mau merusak daripada situasi, merusak daripada suasana untuk menyambut Nabi Muhammad. Kita ini mau kedatangan tamu Rasulullah. Kalau kita menyambut Rasulullah maka sambutannya harus sambutan yang spesial. Seperti sekarang ada lampu, ada macam-macam, ada bukhur, ada minyak wangi. Ini kita ingin menyambut Nabi Muhammad SAW. Kita rasakan atau tidak kita rasakan, kita sadari atau tidak kita sadari, yakini atau tidak kita yakini, ini adalah majelis yang dihadiri oleh Nabi Muhammad. Baik kita yakin atau tidak yakin, baik kita sadar atau tidak sadar, ini majelis ada Nabi Muhammad. Maka kalau kita ingin menyambut Nabi Muhammad, haruslah sambutannya dengan persiapan yang spesial, yang sempurna. Alhasil si istri tidak mau merusak situasi untuk mengundang Nabi Muhammad SAW. Dia bergegas membersihkan darah, bukan darah sambu nih ya, membersihkan darah luar biasa, dibersihkan, dimasukkan ke kamar daripada anaknya, ditutupi dulu. Kita selesaikan dulu urusan menyambut Nabi Muhammad SAW. Begini wahai suamiku Jabir, inilah ceritanya, ini anak kita meninggal. Lalu bagaimana? Biarkan Rasulullah makan. Setelah beliau makan, baru kita kabari bahwa anak kita wafat. Maka di saat istri dan suami ini berada di dalam kamar, Nabi Muhammad masih bersama malaikat Jibril. Diingatkan lagi oleh malaikat Jibril, la ta'kul illa ma'a aulad Jabir. Jangan makan Muhammad kecuali dengan anak-anak Jabir. Akhirnya keluarlah Jabir lalu mengatakan, ya Rasulullah, minta maaf, saya sudah mencari daripada kedua anak saya, mereka tidak saya temukan. Kita kayaknya terlalu lambat wahai Rasulullah, ayo kita makan dulu, nanti urusan anak urusan belakangan. Maka kata Nabi Muhammad, tidak wahai Jabir, tidak, ini aku tidak mau makan kecuali kalau anak-anakmu dua-duanya ada di hadapanku. Lalu barulah Jabir bin Abdullah, waktu itu beliau ingin menyampaikan fakta daripada informasi yang asli kepada Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril waktu itu langsung mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u lahuma, wahai Rasulullah, doakan untuk kedua anak Jabir bin Abdullah. Lalu Nabi pun menengadahkan kedua tangan beliau yang mulia. Beliau berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada keluarga Jabir. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kedua anak Jabir. Subhanallah, di saat Jabir ingin mengatakan kepada Nabi, membongkar rahasia, tiba-tiba dari dalam kamar ada suara anak kecil yang sedang bermain, berlari untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Cerita ini terdapat dalam kitab Tarikhul Khamis. Maka hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membincangkan tentang Nabi Muhammad, maka tidak ada yang mustahil. Apapun kesulitan, apapun kesusahan, kalau kita datang ke pintu Nabi Muhammad, maka insya Allah kesusahan itu akan hilang. Kesusahan itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena inilah yang terakhir, beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam mahal qiyam tadi yang di saat kita berdiri, beliau mengajak kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bihi fandur ilaina wa'tina bih kulla matma'.
Al Habib Umar mengajak kita sama-sama berdoa, wabihi fandur ilaina. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad. Apa maksud dengan berkat Nabi Muhammad? Maksud dengan berkat Nabi Muhammad yaitu bukan karena kita. Kalau karena kita, kita ini apa? Kalau karena kita, apalah kita. Mau kita banggakan ibadah, sholatnya kita khusyuknya belum bisa dikatakan khusyuk. Kalau kita mengandalkan sedekah, sedekahnya kita belum bisa dikatakan ikhlas lillahi ta'ala. Apa yang kita banggakan? Maka karena kita tidak punya modal apa-apa, karena kita tidak mempunyai sesuatu yang mampu untuk kita jadikan sebagai kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan di dalam doa tersebut wabihi, hanya dengan berkat Nabi Muhammad, bukan gara-gara kita. Ya Allah, hanya dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fandur ilaina, lihatlah kami semua ya Allah, kami yang datang pada malam hari ini menghadiri maulid Nabi Muhammad, duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kami memiliki masalah masing-masing, kami memiliki kesulitan masing-masing, masing-masing kami memiliki beban-beban hidup masing-masing. Kami lelah ya Allah, kami capek di luar daripada maulid. Begitu kami datang ke majlis maulid, maka kelelahan, beban, capek kami ini kami letakkan di pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fandur ilaina, maka pandanglah kami ya Allah, pandanglah keadaan kami ya Allah, pandanglah hati-hati kami yang penuh beban ya Allah. Lalu apa yang dikatakan? Wabihi fandur ilaina wa'tina bih kulla matma, dan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'tina bih kulla matma, berikanlah kepada kami apapun yang kami inginkan. Jadi hadirin hadirat, kalau sudah kalimatnya wa'tina bih kulla matma, berikanlah kepada kami apapun yang kami inginkan, ini kita berdoa kepada Allah. Allah yang memiliki seluruhnya. Apapun yang ada di dunia, apapun yang ada di akhirat, itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengatakan wa'tina bih kulla matma, ya Allah, berikanlah kepada kami dengan berkat cintamu kepada Nabi Muhammad kulla matma, apapun yang kami inginkan. Allah gudangnya dunia dan gudangnya akhirat. Kunci gudangnya ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan gudang kopi ya. Gudangnya dunia, gudangnya akhirat itu di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat kita mengatakan waqtina bih kulla matma, tinggal kita masing-masing. Kita pengen apa? Kita pengen apa? Begitu kita masuk ke majlis maulid, kita ini pengen apa? Sebutkan. Pengen bisnisnya dilancarkan Allah, sebut. Pengen anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah, sebut. Pengen kalau misalnya belum nikah mendapatkan kemudahan dapat jodoh, sebut. Sudah ada target pasangan tapi belum ada terkumpul emas berapa mayang, sebutkan. Jangan malu untuk menyebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad. Kalau dia sudah merasa cukup, ini ada orang yang urusan dunia nggak open dia. Urusan dunia dia tidak perhatian. Dia nggak mau. Oh saya pengen uang, nggak mau. Bagi dia uang itu sepele. Dia mau nikah, nggak mau dia. Bukan itu tujuannya. Dia datang ke maulid, dia minta, ya Allah, bagaimana saya wafat dalam keadaan husnul khotimah, sebutkan. Ya Allah, saya ingin ketika saya di alam barzakh, di alam kubur, saya diberikan kesempatan untuk bersama Nabi Muhammad, sebutkan. Dia minta kepada Allah, ya Allah, di padang mahsyar kelak kami ingin berjumpa dengan Nabi, mendapatkan syafaat Nabi. Kami ingin ketika melewati sirat bersama Nabi dan di surga bersama Nabi, sebutkan wa'tina bih kulla matma. Insya Allah kalau satu malam kita hadir maulid, 2 malam kita hadir maulid, 3 malam, apalagi kalau sudah 40 malam atau lebih daripada 40, pasti jika hati kita betul-betul khusyuk, hati kita betul-betul merendah di hadapan Allah, merendah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat-hajat yang kita pintakan kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Jabir punya anak sudah meninggal, mustahil hidup. Berkat
berkat Nabi Muhammad bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang gampang bagi Allah. Wa ma 'alallahi adzali wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Sesuatu yang mustahil kalau untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Diberikan kunci itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah, beginilah seharusnya kita menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah duduknya kita di majlis seperti ini untuk bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah dan menghubungkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan hubungan hati kepada Allah, hubungan hati kepada Nabi, seluruh urusan dunia, seluruh urusan akhirat akan diberikan kelancaran oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah malam hari ini kita mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, yang mana kasih sayang tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh anggota tubuh kita, sehingga anggota tubuh ini akan selalu taat kepada Allah, akan selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada malam hari ini kita mendapatkan nadhrah, kita mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi fanzur ilaina wa'tina bih kulla ma kami ingin di malam ini ya Allah, seluruh keinginan kami Engkau kabulkan, seluruh keinginan kami Engkau wujudkan, seluruh keinginan kami Engkau mudahkan, yang mana hal tersebut Engkau berikan karena kecintaanmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian daripada kami ya Allah menginginkan kenikmatan dunia, maka berikanlah kenikmatan dunia tersebut. Sebagian daripada kami ya Allah menginginkan kenikmatan akhirat, maka wujudkanlah hal tersebut ya Allah. Dan sebagian daripada kami tujuannya hadir maulid tidak ada niatan lain kecuali dia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, kecuali dia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, kecuali dia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Hatinya terlalu rindu dengan Nabi Muhammad, akan tetapi karena dosa kesalahan yang begitu banyak, dia belum mampu untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia duduk di sini ya Allah, dia duduk di sini bersolawat, dia duduk di sini memuji Nabi Muhammad, dia duduk di sini menyebut nama Nabi Muhammad, hatinya rindu kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak ada keinginan nikmat dunia, bukan, dia hanya ingin lughiyah, dia ingin berjumpa dengan Rasulullah, dia ingin bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah yang niatan di maulid untuk berjumpa dengan Nabi, untuk bermimpi dengan Nabi, malam hari ini insya Allah hal tersebut diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kemuliaan untuk berjumpa, bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ada sebagian daripada kami yang berharap duduk dia di maulid, insya Allah di akhirat bersama Nabi, di padang mahsyar berjumpa dengan Nabi, mendapatkan syafaat dari Nabi, di Sirat berjalan di belakang Nabi, ketika di Telaga Hud dipanggil oleh Nabi, mendapatkan minuman dari Telaga Kautsar dari tangan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berharap insyaallah di akhirat di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jannatin ma syagani min wasiha illa wal kaunil hibbi fiha khayyama. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi beliau mengatakan, wa jannatin, surga Allah, masyagani min wasfiha, tidak merindukanku nikmat-nikmatnya. Nikmat-nikmat yang Allah siapkan di surga tidak ada hebatnya kecuali kehebatan nikmat surga, karena di situ ada Nabi Muhammad. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad, bukan karena salat kita. Kita minta kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad, bukan karena sedekah kita. Kita minta kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad, bukan karena kesolehan kita. Kita minta dengan berkat Nabi Muhammad karena kita tidak pantas berdoa kepada Allah karena diri kita hina dengan dosa. Kita minta kepada Allah agar kita, keluarga, orang-orang yang kita cintai kelak di surga, di
diperkenankan oleh Allah untuk duduk bersanding bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini yang duduk, kemudian kita hadir maulid, dihadiri oleh guru kita Al-Habib Abdul Haris bin Shalih Al-Idrus. Kita luar biasa nikmat, kita luar biasa merasakan ketentraman. Coba bayangkan kalau yang duduk di sini adalah Nabi Muhammad, Masya Allah. Coba bayangkan kalau kita duduk bersama Nabi Muhammad, Masya Allah, alangkah nikmatnya kalau ada satu perkumpulan di situ ada Nabi Muhammad. Nah, kita minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan tersebut kepada kita semua, insya Allah kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihi fandur ilaina wa'tina bih kulla matma' wa bihi fandur ilaina wa'tina bih kulla matma' wa bihi fandur ilaina wa'tina bih kulla matma'. Ya Allah, masih banyak keinginan-keinginan yang belum kami sebutkan karena kami tidak tahu apa keinginan tersebut. Engkau lebih tahu apa keinginan kami, ya Allah. Maka dengan berkat pengetahuan-Mu terhadap keinginan kami, wujudkanlah segala keinginan-keinginan yang menurut Engkau mendatangkan kebaikan untuk kami di dunia dan di akhirat. God kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari fa du'ai wa tihali syahidun li biftigari. Insyaallah semua dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dihapuskan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, umur kita diwafatkan dan karena husnul khatimah kita diberikan keberkahan umur. Insyaallah keluarga kita barokah, harta kita barokah, pekerjaan kita barokah, semua amal ibadah kita barokah, membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali lisan kita mengatakan wa tarabah wa dan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah wa tarabah wa dan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Kita minta kepada Allah di saat kita wafat, dia meninggalkan alam dunia, kita wafat dalam keadaan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita mengatakan wa tarabah, alangkah bahagianya saya, ghadan alqal ahibbah, besok saya akan berjumpa dengan siapa yang saya cinta, Muhammadan wa hizbah, yaitu Nabi Muhammad dan sahabat keluarga baginda Nabi Muhammad. Insyaallah di saat kita wafat kita dihadiri oleh Nabi Muhammad. Insyaallah di saat kita wafat kita dihadiri oleh baginda Nabi Muhammad. Insyaallah di saat kita wafat kita dihadiri oleh baginda Nabi Muhammad, mengucapkan kita la ilaha illallah, dituntun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi fandur ilaina wa atina bih kulla matma' wa bihi fandur ilaina wa atina bih kulla matma' wa bihi fandur ilaina wa atina bih kulla matma' wa bihi fandur ilaina wa atina bih kulla matma' wa bihi fandur ilaina wa atina bih kulla matma' wa bihi fandur ilaina wa atina bih kulla matma'. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli
معمنا ونورا كل العباد معمنا ونورا كل العباد حبيب الله يا خير سيدنا